Dokter Lasmi, Iya, dokter. sudah Oke, bisa dokter. ya? Aduh, dokter. Susah ini saya. Mohon Udah bisa maaf ya, ya? dok. Sudah, dokter. Sekarang benar-benar lancar sekali, Sudah bisa ya dokter. kelihatannya. Iya, saya sampai berdoa loh, dokter. Supaya dokter bisa lancar. Iya, iya, iya. Ya, Kok dokter. ada Mohon maaf lagi ya, dokter. ibunya apa? Ya, Repot sekali jadi dokternya bolak-balik. Aduh, maafin ya, ya. dokter. Mohon maaf ya, Nggak dokter. apa-apa, nggak apa-apa. Saya yang minta maaf ya, semua yang hadir ini saya minta maaf nih sinyalnya kok tiba-tiba Dokter. jelek ini. Iya, Ya, dokter. Padahal tadi saya mau hubungi ya, dokter lancar gitu, dokter. ya, ya. Tapi kok ada suara yang lain, Dokter. Dokter Lasmi ya? Ada suara yang mana ya, dokter? Sudah ya, sudah hilang. Sudah, dokter? Sudah ya, sudah. Iya, dokter. Sudah, dokter. eh, ada itu ada musik itu apa ya, Dokter Lasmi? Tapi dokter, ya silakan dokter untuk Ah, tadi ya, kita sampai tadi menjelaskan tentang gejala kanker pada anak. ya, Apa sih yang harus kita waspadai, dokter? Ya, silakan dokter. ya. Baik, Dokter Lasmi, Oke, mam semuanya oke. bahwa kanker pada anak itu memang sangat jarang ya. Sangat jarang. Dia bisa 2 sampai 4% dari kanker yang ada pada manusia. Jadi Iya, dokter. Suaranya agak, ya, iya, terdengar oke, jelas ya, dokter. Dokter Ya, silakan dokter. Lasmi ya. Iya, dokter. Terdengar jelas. Ya? Kedua suara ini, Dokter Lasmi. Coba saya lihat ya, dokter. Hanya satu. Sudah kedengaran, Dokter Lasmi? Terdengar, dokter. Ya, saya menjelaskan langsung ya, Dokter Lasmi ya. Iya, dokter. Silakan, dokter. Jadi gejala-gejalanya bisa kalau dari kepala ya, bisa berupa benjolan di kepala, kemudian dari mata kita lihat mata putih, Pucat. Iya. Yang lagi ya, dokter ya. Ah, iya, dokter. terlas. Halo, Ya, ini benar saya. iya, Sinyalnya dokter. jelek sekali kok. Mendadak ini Betul. sinyalnya jelek sekali. Mendadak. Iya, dokter. Ya, ya. Sudah terdengar ya, Dokter Lasmi? Iya, terdengar, dokter. Semoga sih tidak hilang lagi ya, dokter. Karena kadang-kadang suka Ya, tiba-tiba hilang. Semoga sih tidak, dokter. Iya, ya, dokter. Silakan, ya. dokter. Jadi kita bisa lihat, bisa gejalanya bisa matanya pucat, kemudian Betul. mata yang menonjol, kemudian bisa juga gigi gusi-gusi mulai tumbuh menutupi gigi, kemudian benjolan pada leher, kemudian benjolan pada payudara, benjolan pada perut, kemudian benjolan pada tulang, pada di ketiak, benjolan pada di di selangkangan. Jadi semua hal yang tumbuh ya, sel yang tumbuh di luar tempatnya, kemudian dia akan merusak jaringan sekitarnya, itu perlu diwaspadai, ya. Nah, mungkin ibu atau mam yang ikut hari ini bisa melihat anaknya apakah ada benjolan atau tanda-tanda yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu Dokter Laksmi. Betul, dokter. Jadi tadi kami juga sudah memberikan nih tips-tips untuk para moms untuk mengetahui tentang gejala kanker. Untuk menghemat waktu nih, dokter, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya, dokter? Iya, silakan. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dokter yang masuk ke DM dari Anakku Sehat ID ya, dokter. Jadi saya bacakan pertanyaan yang pertama, ya, dokter. Sebentar. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, eh
Iya, bahwa ini adalah pertanyaan dari sebentar, dari Mom Alif dari Depok, dokter. Dokter, anak saya 4 tahun. Kata dokter anemia karena kekurangan zat besi, dokter. Karena anak saya gizinya kurang. Dokter, apa ya penyebab sebenarnya anemia kurang zat besi? Apakah anak saya harus minum suplemen itu terus-terusan, dokter? Seperti itu, dokter. Ya, mungkin ini berbeda ya, Dokter Lasmi Iya, ya, bahwa kita sekarang kan membahas tentang waspadai gejala kanker. Namun betul. demikian, anemi defisiensi besi itu merupakan salah satu juga garah yang paling sering pada anak ya, Dokter Lasmi ya. Nah, Ibu, bahwa kalau anaknya Ibu pucat dan sudah didiagnosis dengan penyakit anemia defisiensi besi, itu harus minum obat dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan plus 3 bulan setelah HB-nya normal. Nah, kalau misalnya anaknya Ibu, kenapa ya anak saya menjadi kurang gizi? Nah, apalagi atau kurang zat besi, anemia defisien besi, itu karena anaknya Ibu kurang gizi. Ya, bisa mungkin asupan makanan yang mengandung zat besi itu kurang. Misalnya daging, sayur berwarna hijau, itu yang kurang. Karena anak-anak zaman sekarang lebih suka junk food ya, Dokter Lasmi Betul, ya. betul. Suka junk food, jadi tidak ada apa namanya yang mengandung zat besi tinggi agak kurang. Apalagi sayur anak-anak sekarang kan agak susah makan sayur. Mungkin itu Bu Ibu ya harus berobat sampai 3 bulan setelah HB-nya normal. Jadi terus minum zat besi sambil juga dibarengi dengan makanan yang tidak tergantung dengan obat-obat tersebut. Mungkin itu ya, Dr. Lasmi, jawaban dari saya. Ya, sangat membantu ya dokter buat untuk moms tersebut. Saya lanjutkan pertanyaan kedua ya dokter. Ini pertanyaan dari Mom Siska di Bogor, dokter. Dokter, anak saya umurnya 6 tahun, dokter. Dan sudah demam selama 7 hari. Dianjurkan oleh dokter untuk pemeriksaan darah, Niki, dokter. Lalu di hasil darah anak saya tersebut, ada sel yang bernama blast, dokter. Katanya ini adalah tanda kanker darah. Nah, saya panik dokter, kata mamsnya. Tapi akhirnya saya bawa anak saya ke Rumah Sakit Darmais dan di sana dilakukan immunophenotyping. Katanya hasil tersebut bukan kanker, tapi murni infeksi. Pertanyaan saya, apakah saya sudah boleh tenang dokter? Atau benar anak saya nggak kenapa-napa? Sebenarnya dan apa yang harus dievaluasi dari anak saya dokter? Karena tiba-tiba ditemukan blast pada pemeriksaan darah dokter. Silakan dokter. Ya, ya. Blast itu adalah sel yang imatur atau prematur dari sebuah sel darah. Blast itu bisa blast dari sel darah putih, bisa blast dari sel darah merah. Jadi tergantung yang mana. Kalau misalnya blast yang berasal dari darah putih memang itu salah satu gejala dari adanya kanker. Namun kemungkinan juga blast itu muncul pada infeksi yang berat. Akan tampak, tetapi cukup hati munculkan blast. Nah, mungkin bisa, walaupun hasil immunophenotyping itu masih normal, tetapi mungkin perlu dievaluasi paling tidak setiap bulan. Ya, setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan, coba perhatikan apakah memang masih darah tepinya, bukan immunophenotype. Jadi setiap bulan coba evaluasi muncul. Kalau dalam waktu 3-6 bulan tidak muncul, coba evaluasi setiap 3 bulan. Nah, dalam waktu 1 tahun tidak ada perubahan apa anaknya baik-baik saja, tidak muncul kembali blastnya, mungkin memang itu hanya sebuah proses infeksi. Jadi ibu jangan khawatir lagi adanya tanda-tanda awal dari kanker pada ibu. Mungkin itu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu jawaban saya. Oh, itu pasti sangat membantu dokter. Jawaban yang membuat tenang mungkin ya dokter, tetap dievaluasi, tapi juga tidak dilupakan bahwa ada blast sebelumnya sempat ditemukan ya dokter.
Betul. Ya, Dokter Niki, terdapat satu pertanyaan di kolom komentar ya dokter, dari Mom ya. Rea Zona. Dokter, apakah kanker bisa disebabkan oleh genetik? Kenapa ada kanker yang baru ketahuannya itu saat remaja, dokter? Ini ke dokter. Silakan dokter. Ya, ya. Nah, bahwa kanker pada anak itu hampir 75 sampai 90% tidak diketahui penyebabnya. Kemudian 15 sampai 15% itu dikatakan itu adalah genetik, ya. Nah, genetik itu bisa muncul tidak buru-buru begitu, tidak. Genetik itu bisa muncul ketika ada suatu provokasi. Nah, makanya dikatakan kenapa ya si apa namanya orang tuanya tidak ada kanker tetapi tiba-tiba anaknya kanker. Atau orangnya tuh kanker tapi anaknya muncul lama sekali setelah remaja baru muncul. Nah, itu dicurigai adanya suatu interaksi. Interaksi antara genetik, lingkungan, bahkan sekarang kita banyak sekali memakai zat kimia ya, Dr. Lasmi ya, Betul, betul, banyak betul. zat kimia dan kita sendiri tidak tahu. Coba lihat air kita berapa, apakah air kita mengandung merkuri, apakah kapuritnya terlalu tinggi dan sebagainya. Kemudian Betul. makanan yang kita makan apakah mengandung pengawet. Jadi dikatakan yang paling penting adalah interaksi antara genetik, lingkungan maupun antara genetik dan lingkungan, radiasi misalnya. Sehingga ketika kita mempunyai genetik kanker, kalau tidak diprovokasi maka tidak akan muncul. Maka saya pernah membaca bahwa ketika kita punya gen kanker, ayolah makan yang bervariasi. Jangan Hmm. monoton. Siapa tahu gen itu terprovokasi oleh makanan yang kita makan secara terus-menerus. Mungkin itu ada Lasmi ya penjelasan dari saya. Oh iya. Benar sekali ya dokter, kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya kita punya bakat ya dokter, cuman kita tidak Ya, menjaga benar. gaya hidup kita, betul sekali dokter. Benar, benar. Ya, dokter. Untuk melanjutkan, sambil menunggu pertanyaan dari para moms ya dokter, saya lanjutkan pertanyaan dari message ke Anakku Sehat ID. Ini pertanyaan dari Mom Rinda di Depok dokter. Selamat malam dokter, saya ingin bertanya, anak saya laki-laki umur 8 tahun ada benjolan di ketiak dokter. Lama-lama membesar, tapi dikasih antibiotik tidak ada efek dokter. Disarankan untuk biopsi. Apakah itu sesuatu yang berbahaya dokter untuk biopsi nih tersebut sepertinya dokter maksudnya. Silakan dokter. Ya, oke. Okay. Baik. Saya menghimbau atau menyarankan kepada para ibu-ibu ya agar apa yang disampaikan oleh dokter ketika memeriksakan anaknya mohon diikutin. Ini salah satu nih, benjolan pada ketiak sudah jelas makin lama makin membesar. Kemudian membesarannya itu bisa merusak dengan sekitarnya, kemudian bentuknya tidak beraturan. Nah, itu sudah harus hati-hati. Nah, biopsi adalah salah satu cara untuk mengetahui apa diagnosisnya. Jadi biopsi itu sudah diperhitungkan anak itu kalau anak yang besar atau dia biopsi full biopsi, ya anak itu akan di bios ya dalam kondisi tertidur, dia diambil jaringannya, kemudian dipotong-potong diperiksa. Tentu syarat-syarat untuk dilakukan biopsi itu sudah dengan matang oleh dokter. Nah, itu jangan ditunda. Kalau memang harus biopsi, segeralah biopsi. Karena kalau dia sudah terlanjur besar, apalagi dia sudah merusak jaringan sekitar, dan yang paling jelek adalah sudah menjalar kemana-mana, nah itu yang berat. Sehingga pada titik ini saya note bahwa segera lakukan biopsi. Tidak berbahaya biopsi tersebut karena sudah dipersyaratnya oleh dokter yang bersangkutan. Mungkin itu ya, Dr. Lasmi. Betul sekali dokter. Jadi istilahnya jangan memelihara penyakit ya dokter. Sebaiknya Betul, diketahui betul. segera apa sebenarnya yang terjadi ya dokter. Apalagi studi bilang sudah tidak Ya, mempan dengan antibiotik ya dokter. benar, benar. Antibiotik Oke. biasanya kita masih tunggu sampai efeknya 2 minggu ya, Dr. Asmi ya. Kalau Betul. 2 minggu antibiotik itu tidak ada efeknya, segera biopsi. Ya, Oke dokter, Niki ada pertanyaan lagi dokter dan sepertinya pertanyaannya cukup kompleks ya dokter ini.
seperti curhat jadinya momsnya dokter. Oke, dokter. Ini pertanyaan Ya, dari silakan nggak masalah. Mom Cindy di Bogor. Saya rasa Mom Cindy ini sangat beruntung sekali karena ternyata pertanyaannya dijawab oleh Dokter Ketut Arewati. Masih tidak menyangka beliau dokter. Dokter, anak saya 7 tahun, dokter, perempuan. Di rumah sakit dirawat dengan demam. Kata dokter, anak saya sel darah putihnya naik, dokter. Setelah dirawat 3 hari, saya minta pulang karena anak saya sudah baikan. Nah, di rumah anak saya demam lagi. Saya bawa ke rumah sakit, sel darah putihnya ternyata naik, dokter, 2 kali lipat dari sebelumnya, dokter. Setelah dirawat di rumah sakit, dokter bilang akan diperiksa darahnya pakai mikroskop, mungkin maksudnya hapusan darah tepi ya, dokter. Ya, benar. Dan hasilnya infeksi bakteri, dokter. Tapi anak saya dikasih antibiotik, demamnya tetap tidak turun. Akhirnya saya minta pulang paksa, dokter. Nah, sebaiknya apa sih yang harusnya saya lakukan, dokter? Gitu. Nah, mungkin galau ya, dokter ya, karena masalah demamnya tidak hilang-hilang. Iya, benar. Begini, ini juga salah satu gejala yang perlu diwaspadai. Ini terutama pada kasus-kasus dengan kanker darah atau leukemia. Demam yang sulit diturunkan dengan antibiotik. Biasanya melebihi 7 hari ya. Kalau dia Betul. kalau dia sebuah infeksi yang disebabkan oleh infeksi virus, biasanya pun kita tahu bahwa sel darah putihnya turun, tapi jangan lupa kanker pada darah juga sering turun sel darah putihnya, maka dalam 7 hari infeksi virus pasti akan hilang. Akan sangat jarang infeksi virus itu melebihi 7 hari. Kemudian kalau dia infeksi bakteri yang memang betul meningkatkan sel darah putih, ketika dan antibiotik yang sesuai, dia akan hilang. Nah, biasanya kita berikan antibiotik ibu ya selama 2 hari, 2 kali 24 jam, dilihat responnya. Kalau responnya tidak ada, biasanya mengkombinasi atau mengganti. Nah, kemudian darahnya, kemudian di 7 hari akan dilihat ya. Bakteri apa yang tumbuh, kemudian antibiotik apa yang cocok. Nah, kalau sudah mengikuti, bahkan antibiotik itu diberikan sampai 14 hari, turun panasnya, baru dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Tentu sebelum sumsum tulang yang kami sebut retikulosit. Jadi kalau aktivitas sumsum tulang anaknya ibu masih bagus, itu jarang itu kelainan kanker. Tetapi kalau aktivitas sumsum tulangnya ibu turun, nah sebaiknya segera tindak lanjuti ibu, jangan ditunda, karena akan kita lanjutkan dengan ambil sumsum tulang, ya di sana akan kita lihat apakah memang ada kanker apa tidak. Sekali lagi, menurut saya keputusan yang kurang bijak ya, anaknya dibawa pulang. Itu karena kalau setelah dibawa pulang, ibu malah bingung, apalagi kemudian ibu jajan dokter. Dok ini tidak sembuh, Betul. ibu pindah ke dokter lain, kemudian dokter ini sembuh. Nah, menyebabkan penyakit anaknya ibu sudah berkembang secara luas, sehingga agak lebih sulit mengobatinya dibandingkan datang pada posisi yang masih stadium. Begitu, Dokter Asmi ya. Iya dokter, betul sekali dokter. Itu memang pola pikir yang selalu dokter ajarkan ya sama kita semua bahwa kita harus selalu mengevaluasi ada apa sebenarnya dan tidak semuanya itu penyakit itu sama dokter. Bila tidak berespon, kita harus berpikir untuk penyakit yang lain dokter. Nggih dokter. Iya, benar. Niki ada pertanyaan di kolom komentar dokter dari Mam Moza. Dok, apakah kanker pada anak bisa sembuh ya? Terus apa ada makanan yang bisa mencegah untuk kanker tersebut, dokter? Niki, dokter, silakan dokter. Iya, kanker pada anak hampir dengan kanker orang dewasa, tetapi kanker orang dewasa lebih banyak oleh karena lifestyle. Lifestyle kanker serviks, kanker paru dan sebagainya itu lifestyle. Tetapi pada anak yang saya sampaikan tadi kebanyakan adalah gangguan gen, ya gangguan gen. Oleh itu kita tergantung satu
apakah gangguan gennya ini multiple atau banyak, atau yang paling sering semakin dini berobat, kesembuhan makin tinggi. Nah, kankernya bisa disembuhkan hampir 60% lah kasus-kasus kita ya Dr. Lasmi ya, kasus-kasus yang saya tangani hampir 60% anak itu hidup dan bahkan sudah kuliah. Bahkan ada satu pasien saya Dr. Lasmi, ini sudah menikah ya, bulan lalu telepon saya bulan lalu telepon saya minta restu, dia kanker darah ya, dia kanker darah minta restu mau menikah, kemudian dia mengatakan kalau punya anak mungkin mohon ini masalahnya dia tidak tinggal di Bali. Nah, dia sering WA saya. Nah, itu artinya bahwa kanker pun ketika kita jalani satu pemeriksaan lebih dini, temuan pengobatan secara tepat, itu akan bisa sembuh. Tetapi semakin cepat kita memperoleh kesembuhan atau prognosis lah katakan di kedokteran semakin tinggi kita dapatkan kesembuhannya. Mungkin itu Dr. Lasmi. Oh, betul sekali dokter. Semakin dini kita mencari tahu gejalanya akan semakin banyak yang tertolong dan semakin banyak yang nelpon dokter kayak dokter kalau ada menikah sudah sembuh kayak dokter. Iya, yang sudah kuliah. Betul, itulah gunanya kenapa kita mau ngambil tema ini agar bunda-bunda itu benar seperti kata dokter, tidak jajan dokter dan ya mengikuti sebenarnya apa yang harus dilalui step by step-nya ya dokter. Benar. Betul. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Mom Kina. Malam dok, sepupu saya sudah selesai terapi kemo karena kanker darah dokter. Katanya harus dicek darah berkala. Sampai kapan saya harus evaluasi dokter? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih ya Mam, bahwa kanker darah itu setelah selesai kemo memang kita evaluasi sumsum tulang, fungsi hati, fungsi ginjal, semua fungsi yang berefek terhadap kemoterapi. Nah, sampai kapan kita mengevaluasi darahnya? Yang pertama, kita evaluasi biasanya setiap bulan, kita evaluasi selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian kita evaluasi setiap 2 sampai 3 bulan. Kemudian kita evaluasi setiap 6 bulan. Kemudian kita evaluasi setiap tahun. Secara teori dikatakan kalau dalam waktu 5 tahun tidak pernah terjadi gangguan atau tidak muncul lagi gejala, dikatakan sudah survivor. Jadi sudah sembuh ya. Kemungkinan untuk dia kembali lagi kecil. Sehingga setelah 5 tahun boleh mulai tenang, kemudian kalahnya jauh-jauh apakah setahun sekali check up, setiap check up anaknya, kemudian sampai dewasa pun setiap ulang tahun. Karena sesungguhnya kita orang sehat pun setiap ulang tahun dicek itu, Dr. Lasmi sudah ulang tahun. Aduh dokter, check up. Kalau saya rutin ya, Dr. Lasmi ya. Saya rutin setiap ulang tahun, saya kebetulan sama bulannya dengan suami. Jadi setiap ulang tahun kami periksa paling tidak fungsi ginjal, kemudian berapa HB dan sebagainya yang normal yang seharusnya kita normal itu yang saya biasanya cek. Demikian juga dengan yang sudah sembuh atau kita sebut dengan survivor di umur 5 tahun ke atas setelah pengobatan. Jadi setiap ulang tahun cobalah cek hanya DL saja, melihat berapa sih sel darah putihnya, berapa trombositnya. Kemudian perbandingan dari jumlah sel darah putih kita lihat ya, kapan dia naik, misalnya dokter sudah paham kapan dia naik, oh ini udah mulai, hati-hati. Nah seperti itu ya Mam ya. Jadi benar-benar jangan terlena. Oh saya sudah sembuh, kemudian lain-lain. Jangan. Risiko untuk relapse ya, untuk relapse di tahun masih tinggi sekali. Kalau di atas 5 tahun setelah pengobatan itu risikonya lebih kecil. Mungkin itu ya Dr. Lasmi. Oke dokter, betul sekali dokter. Ibaratnya seperti misalnya badan kita mobil saja dievaluasi ya dokter ya untuk check up dan lain-lain. Juga tubuh kita yang sudah dipakai bekerja, dipakai macam-macam kan harus juga dievaluasi ya dokter. Itu juga seperti dipakai berpikir ya. Betul. Mengingatkan saya juga dokter untuk segera check up darah dokter. Iya dokter.
betul. Harus itu ya, kita dokter harus mencontoh pada masyarakat bahwa memang harus kita check up setiap tahun, paling tidak check up yang sehingga waspada. Jangan sampai begitu kita baru tahu, aduh ginjal, mudah-mudahan sih Waduh, tidak ya. dokter. Ya, tidak, dokter. Oke, dokter. Oke, dokter. Sambil menunggu pertanyaan di kolom komentar lagi, Niki saya lanjutkan pertanyaan yang dikirimkan ke message ya, dokter. Niki pertanyaan dari Mom Cecil dari Depok lagi nih, dokter. Ternyata banyak nih mom dari Depok yang sangat tertarik sama tema ini, dokter. Dokter, anak saya perempuan 2 tahun, dokter. Ada benjolan berwarna merah di kemaluan dari awal lahir, dokter. Tapi lama-kelamaan membesar dan menimbul. Anak saya nggak ada keluhan, dokter. Kata dokter, yang tempat beliau periksa itu adalah pelebaran pembuluh darah. Katanya, pelebaran ini bisa saja terjadi di tempat lain. Untuk saat ini katanya masih aman. Kapan ya dokter benjolan itu dibilang tidak aman, dokter? Itu dokter, silakan dokter. Iya, hati-hati ya kalau ini kan laki-laki ya anaknya ya. Jadi Oke. 2 tahun kalau benjolan saya juga belum belum ada 2 kemungkinan. Kalau dia benjolan di telurnya ya, di testisnya. Ya, Mas, maaf dokter suaranya dokter. Nih, oke dokter suaranya agak hilang lagi dokter. Oke, nih, Seperti itu hati-hati. Karena memang ada yang disebut dengan kanker germ cell ya. Germ cell imun. Ya, ada yang namanya germ cell ya. Germ cell. iya Halo, dokter. Dr. Lasmi. Nggak apa-apa dokter, mungkin sinyalnya yang Dr. agak Lasmi, halo. hilang-hilang dokter. Ya, halo. Oh, suaranya hilang. Ya, ada yang Ya, namanya. dokter. Ya, sudah terdengar lagi. Silakan dokter. Sudah Ya terdengar, dokter. Mi. Ya dokter. Sudah. Halo, Dr. Lasmi. Ya dokter. Ya, halo. Ya, silakan dokter. Ya, sudah terdengar ya. Sudah terdengar ya. Sudah dokter. Ya, ya. Halo. Ya, halo. Ya, Ya, dia mengenai telurnya atau testisnya. Hati-hati itu kita sebut sel. Tapi kalau dibilang ya, kalau merah di kulitnya ada yang kita sebut dengan pelebaran pembuluh darah namanya myoma. betul dokter. Ya, hemangioma. Cuma biasanya hemangioma infantil dia di umur 1 tahun justru menghilang. Ya. Nah, kalau ini sudah bertambah, mohon ya perlu konsul ke dokter hemato-onkologi. Karena kalau hemangioma yang atau mengecil melebar, hati-hati, berarti hemomanya butuh pengobatan. Mungkin harus segera dicari dokter hemangioma apa bukan. Kalau memang hemangioma di atas 2 tahun masih membesar, butuh pengobatan yang untuk mengecilkan pembuluh darah tersebut. Mungkin itu Dr. Lasmi untuk yang ibu yang kemerahan pada anaknya. Oke dokter. Kita lanjutkan lagi nggak dokter? Ya, Niki, silakan. pertanyaannya dari Mom Marcella, dokter di Jakarta, nih dokter. Dokter, anak saya bayi dokter, lahir prematur. Baru pulang dari rumah sakit setelah dirawat berbulan-bulan. Tapi kami pulang dengan hasil trombosit yang masih tinggi, dokter. Kata dokter akan dievaluasi terus. Saat ini anak saya tumbuh kembangnya baik. Bahaya nggak sih dok, trombositnya tinggi lebih dari normal, dokter? Jika Ya, dokter, silakan dokter. ya. Kemungkinan trombosit yang tinggi itu kan ada dua. Memang dia primer ya, trombosit yang meningkat secara primer, trombosit yang meningkat oleh karena suatu proses infeksi atau hal yang lain. Nah, mungkin saja waktu praur itu dia mengalami infeksi. Dr. Lasmi tahu kan, kita sering mendapat pasien atau bayi kecil itu dengan infeksi atau sepsia. Betul, dokter. Nah, dengan
dengan sepsis. Nah, kalau kemungkinan mungkin dia sepsis sehingga dia meningkat trombositnya oleh karena respon tubuhnya. Panjang itu tidak melebihi dari 1000 ya. 1000 tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nanti dengan seiring dengan dia mulai tumbuh, dia akan turun trombositnya. Nah, ketika dia bertahan di posisi 1000 bahkan lebih, nah perlu kita pemberian obat atau mencari penyebab yang lain. Ya, rata-rata dia akan turun dengan sendirinya pelan-pelan. Apakah apa bahaya dari trombosit yang tinggi? Nah, biasanya kalau trombosit di atas 1000 itu tinggi, aliran darah kita itu menjadi lambat. Ya, aliran darah kita menjadi lambat, ya akan di dalam otak, di dalam jantung, ginjal semua lambat. Nah, itu yang akan menyebabkan ada masalah lain ketika trombositnya dibiarkan lebih dari 1000. Nah, tapi kalau di bawah 1000, apalagi ada faktor yang lain, biasanya kita tunggu dia akan turun dengan sendirinya tanpa obat. Nah, mungkin itu Dr. Lasmi. Iya dokter, mungkin itu adalah suatu hal-hal yang membuat khawatir ya dokter, apalagi untuk bayi-bayi Ya, kan. Kadang-kadang ya, membuat ibunya menjadi deg-degan ya dokter. Oke dokter, sepertinya ya benar. membantu ya dok. Ini pertanyaannya dari Bali dokter. Pertanyaan dari Mom Reni dari Ya, Tabanan ya dokter. Jadi pertanyaannya adalah, ya, dokter, ada keluarga saya, anaknya masih 14 tahun, sudah terkena kanker paru loh dokter, padahal tidak merokok. Bagaimana bisa ya dokter? Untuk kanker paru, saya sendiri jarang dokter untuk ketemu itu selama saya di sana juga ya. dokter. Kita ya memang belum pernah ya mendapatkan kanker paru ya Dokter Lasmi ya. Baik, jangan salah ya Bu ya. Merokok itu bukan yang langsung merokok begini, bukan. Jadi ada dua, ada perokok pasif, ada perokok aktif. Jadi yang disebut dengan perokok aktif ya dia sendiri merokok. Tapi kalau dia perokok pasif, orang-orang di sekitarnya yang merokok. Ya, jadi dia bergaul, misalnya yang paling sering, ya, yang paling sering ayahnya, pamannya, kakeknya yang dalam satu rumah itu terus merokok dan dia duduk dengan ayahnya yang sedang merokok, pamannya sedang merokok. Nah, itu disebut dengan perokok aktif. Maaf, perokok pasif. Nah, kalau itu terus menerus itu sama dengan dia merokok gitu. Sehingga sekali lagi kalau dia ada kelainan gen yang memang terprovokasi ataupun tidak ada kelainan gen tetapi paru-parunya terprovokasi, maka akan menjadilah dia kanker paru. Ya. Jadi tidak, sekali lagi bukan perokok aktif saja tetapi perokok pasif juga. Oleh karena itu saya sarankan ibu-ibu yang suami yang orang tuanya merokok, jauhkan dari anak-anak. Kalau lebih baik adalah tidak merokok, tapi yang perlu dilakukan karena kadang rokok itu ketergantungan, jauhkan merokok, tinggalkan anak mungkin ke belakang, ke depan dan sebagainya. Merokok di udara bebas sehingga akumulasi dari nikotin di dalam rumah itu tidak tinggi, anak-anak tidak mengisap dan tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi pada ponakannya ibu ini 14 tahun sudah menderita kanker paru. Nah, seperti itu Dr. Asmia. Oke, sesuatu yang mengerikan ya dokter, cukup untuk Ya, menohok juga. Kadang kita mikir anak kita sudah baik, sudah oke, seperti dokter bilang, kanker itu dari genetik, nutrisi juga dari lingkungan ya dokter ya. Jadi ya mungkin kita benar, sudah benar. menjaga dia di rumah, ternyata lingkungan ternyata yang merusak dia, jadi menjadi sebuah kanker jadinya ya dokter. Seperti Benar. itu dokter. Oke dokter, saya lanjutkan dokter. Nah ini pertanyaan dari daerah timur dokter, dari NTT dokter. Kembali lagi tentang masalah benjolan, dokter. Oke, dokter ya. Dokter, ini pertanyaan dari Mom Noni ya, dokter, dari NTT. Dokter, keponakan saya usianya 15 tahun, ada benjolan di leher kanan bawah telinga. Dokter. Nah, benjolannya sudah 3 minggu, tidak nyeri, dan besarnya itu seperti telur kampung. Dokter, apakah itu suatu kanker atau gondongan? Haruskah saya pergi ke dokter, dokter? Itu pertanyaannya. Silakan, dokter. Ya, ya.
Kalau dilihat dari posisi, kalau posisi itu adalah kelenjar, ya, berada di bawah telinga. Itu posisi adalah kelenjar yang wajar terjadi pada kita semua, anak-anak juga, apalagi anak yang sering infeksi, kemudian anak yang, namun demikian besarnya dia kalau sudah sebesar telur kampung, artinya dia sudah melebihi ukuran, ya, sudah melebihi 3 cm. Nanti hati-hati. Saya tidak berani mengatakan ini, tapi kalau dilihat dari ukurannya, nah, apakah ini gondongan? Kalau gondongan itu harus kedua, kanan dan kiri. Dan biasanya kalau gondongan itu dia besarnya diffuse. Diffuse itu apa ya? Tidak berbentuk. Ya, jadi dia besar di bawah telinga itu tertarik sampai telinganya, ya. Tetapi dia tidak selalu diawali dengan panas. Kemudian sekali lagi, ini penyebabnya adalah virus. Dalam 7 hari dia akan hilang. Nah, tetapi kalau yang dialami oleh anak ini, dia sebesar telur ayam di satu sisi, ya, di satu sisi. Nah, itu sudah segeralah berobat. Kemudian kita akan lihat apakah kita biopsi segera, ya, atau paling gampang adalah akan di USG. Paling gampang itu di USG, apa sel apa yang ada di situ. Tapi sekali lagi, sudah lebih dari 3 cm, jangan menunda lagi. Nanti sudah lama, saya pernah menemukan kanker seperti itu sebesar kepalanya. Jadi saat datang ke rumah sakit, itu kepalanya sama besar dengan kankernya. Gitu ya. Baru datang ke rumah sakit Sanglah. Nah, itu akan membuat kita sulit, dokter itu sulit untuk mengobati yang sudah seperti itu. Oke, jadi lebih baik dibawa Ya. saat masih kecil berarti ya dokter, kalau benjolan-benjolan yang aneh seperti itu ya dokter. Gitu dokter. Itu Kadang-kadang Lasmi? ya dokter. Jadi kadang-kadang dokter bila seorang orang tua nih dokter datang membawa anaknya dengan kemungkinan ke arah kanker kan dokter. Saat dokter sudah bilang ini sepertinya mengarah ke sana, sudah diperiksa ternyata memang kanker. Lalu jawabannya kan biasanya ada yang harus kemoterapi kan dokter. Dokter Lasmi? Pertanyaannya dari orang ya dokter. Nah pertanyaan Sudah, dari saya orang sudah tuanya selesai. biasanya sebentar nih, sepertinya sinyalnya ya dokter ya. Halo. Ya. Oke dokter, iya. Banyak pertanyaan nih dokter. Oke, dari para moms tuh biasanya, apakah kanker itu obatnya hanya kemoterapi dokter? Seperti itu biasanya yang sering ditanyakan dokter. Gimana nih kayak dokter? Oke, dokter mohon maaf suaranya hilang kembali dokter. Iya, mungkin sinyalnya dokter. Tidak apa-apa dokter sambil kita tunggu saja. Biasanya suaranya muncul lagi. Gitu. Iya, sinyalnya agak hilang nih dok. Iya, kembali hilang. Padahal sedang seru ya, Moms. Pembicaraannya ternyata hilang lagi. Coba saya invite kembali ya dokternya. Oke, ini sepertinya sebentar ya. Saya akan invite kembali dokternya karena hilang lagi. Semoga tidak seperti tadi ya, Mams. Tadi seru banget ya pembicaraannya kita, Mams. Semoga sih masih bisa dilanjutkan nih. Masih ada waktu kira-kira 15 menit lagi nih untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dari Dokter Ketut Aryawati. Memang saat ini sepertinya cuaca nggak mendukung ya, Mams. Padahal jarang sekali kita bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Gitu. Coba sebentar ya.
kita harus masuk lagi. Oke. Iya, dokternya masuk lagi. Halo, dokter. Halo, Terasmi. Iya, tadi Halo. hilang. Ya, Ya, saya dokter, jelaskan untuk ya tanya yang tadi. tadi ya. Oh, mohon Saya maaf. Saya dokter, silakan dokter. ya, ya. Ya, baik. Saya jelaskan tadi bahwa kanker itu ada 3 modalitas terapi. Yang pertama adalah pembedahan. Jadi ada kanker yang memang stadium dini ya. Stadium Betul. dini itu dilakukan pembedahan sampai habis, namanya dengan safety margin, margin namanya. Jadi kalau sudah habis itu, dia sudah tidak perlu pengobatan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, pembedahan dan ada kemoterapi. Iya, agak hilang dokter suaranya. Pembedahan, kemoterapi, radiasi. Ya, tetapi kalau kanker darah, ya, kalau kanker darah, halo, Rasmi. Kalau kanker darah, dia memang sebagian dia otak ada radiasi, gitu ya. Jadi ada yang si itu. Jadi tidak melulu, Betul. ya. Oke. Halo? Iya, Iya, dokter. iya, iya. Iya, dokter. Oke, karena sinyalnya nggak mendukung sepertinya dokter ya, dan sepertinya dokter habis ini harus ada Iya, melanjutkan sinyalnya acara jelek lain. sekali ya. Oke, dokter. Mungkin saya simpulkan ya, dokter ya, hasil dari IG Live kita hari ini, ya, dokter, bahwa dari penjelasan dokter Iya, tadi, gejala kanker itu bisa sangat dekat sekali dengan kita dan tidak kita sadari, termasuk pucat, terus benjolan, berat badan yang tidak naik, dan juga demam yang berulang ya, dokter ya. Maka pada keadaan-keadaan seperti itu, sebaiknya segera dibawa untuk kontrol ke dokter. Apabila telah dilakukan pemeriksaan, lebih baik diikuti saja kan dokter, step by step-nya, iya, jangan benar. ditinggalkan. Karena mungkin semakin dini kanker itu ditemukan, nanti semakin lebih besar kemungkinan sembuhnya, dan semakin banyak lagi dokter yang nelpon dokter mengatakan sudah sembuh, gitu kan dokter. Oke dokter. Bangga Setelah rasanya semua ya, senang betul. rasanya jadi dokter ya. Jadi dokter rasanya berhasil, anak-anak itu sudah besar ya. Kemudian dia kuliah. Bahkan ada satu orang yang bercita-cita jadi dokter, rasanya kok senang banget ya. Iya Dia benar. jadi survivor gitu, senang sekali gitu ya. Betul, Ya. dan itu pasti perlu kesabaran dan ketelitian yang sangat tinggi ya dokter untuk melakukan semua itu. Itu yang harus saya pelajari dokter. Oke dokter, mungkin dokter ada kata-kata penutup dokter untuk jumpa kita saat ini. Pesan sih terutama dokter untuk para moms dokter agar tidak miss dalam gejala kanker pada anak tersebut. Dokter. Silakan dokter. Iya, terima kasih kepada seluruh ibu-ibu ya yang hadir dalam acara ini. Gejala-gejala kanker yang saya sampaikan tadi, Dokter Lasmi sampaikan tadi, mohon diperhatikan. Jadi bukan untuk ditakuti, bukan untuk dipikirkan, ya. Kalau ketemu masalah seperti itu, segeralah ke dokter, ya. Saya bukan memaksud apa-apa. Kita sekarang hampir 90% dari kita sudah masuk BPJS. Ya, sudah masuk BPJS, oleh karena jangan khawatir. Datang ke dokter, kalau misalnya ada dari puskesmas, dokter klinik itu ada semua. Ya, jadi jangan dipikirkan tetapi ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti dengan berobat sehingga ibu-ibu tidak berpikir anak saya benjolan, dipikir terus sudah makin besar atau si kecil sudah sering panas, terus dibelikan paracetamol, terus dibelikan antibiotik sendiri di apa namanya di apotek. Sekarang kan ada apotek yang boleh membeli antibiotik ya. Nah, seperti itu tolong
segera kita bisa apa yang disarankan oleh dokter, tolong ikuti. Kemudian kalau sudah ketemu penyakitnya, jangan berunding lagi. Biasanya dokter Lasmi saya mendapat pasien, saya berunding dulu. Aduh, ini Betul, 2 minggu, berundingnya 1 bulan ya. Nah, cepat mengambil keputusan karena anak ada harapan keluarga, anak ada harapan bangsa, ya. Anak yang sehat akan menjadi seorang yang memegang bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi sehat. Mungkin kelihatannya terlalu, tapi percayalah Bu, percayalah Mam, bahwa mungkin salah satu dari di bangsa di negara ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan, obati, perhatikan, obati kalau dia sakit. Mungkin itu Dr. Lasmi, terima kasih, mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Nanti mungkin lain kali Dr. Lasmi undang saya lagi, mudah-mudahan aduh sinyal dokter, saya, putus. saya sangat terhormat Mungkin sekali itu ya, dokter. ya. Ya dokter, kalau sampai dokter bisa saya undang lagi, itu sangat kesempatan langka ya dokter. Boleh saya kalau hari Minggu silakan, kalau memang saya diberakat, saya siap ya. Waduh, dokter mulia sekali dokter. Yang pasti ya dokter, memang kalau untuk anak, jangan coba-coba ya dokter. Lebih baik kita tidak boleh terlalu lama di persimpangan jalan. Kita harus segera memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan ya dokter. Betul. Iya, benar. Dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ternyata di akhir acara malah semakin banyak dokter yang join. Tapi saatnya dokter kita untuk berpisah dokter. Karena dokter Ya, juga perlu ya. untuk ada acara lain ya, mungkin lain kesempatan. Semoga ada kesempatan lain untuk saya mengundang dan anakku saya tadi mengundang dokter ke anak kembali ya dokter. Nika dokter, Ya. terima kasih banyak dokter. Salam untuk keluarga, semoga dokter selalu sehat ya Ya, dokter. Ya, terima kasih kepada sama-sama Lasmi. ya. Terima kasih kepada para mom yang hadir. Saya tutup acara ini. Selamat malam, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Semoga sehat selalu Sama-sama. ya, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama.